Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melly Selviana dengan NIM 2404060094. Saya dari Pendidikan Kimia Rombel 2C. Bayangkan jika kita tinggal di daerah yang indah, tapi sungai itu mengandung limbah yang beracun. Limbah itu mengandung logam berat seperti kromium heksavalen Cr6+ yang sangat beracun. Apa yang bisa kita lakukan ya? Sebagai ilmuwan muda, kita harus bisa mencari solusi ilmiah yang ramah lingkungan. Salah satunya adalah reaksi redoks. Apa itu reaksi redoks? Reaksi redoks adalah reaksi kimia yang melibatkan perpindahan elektron. Ada dua proses yang terjadi dalam reaksi redoks. Yang pertama adalah oksidasi, yaitu zat yang melepaskan elektron. Dan yang kedua adalah reduksi, yaitu zat yang menerima elektron. Kita bisa memanfaatkan reaksi redoks ini untuk mengubah Cr6+ yang beracun menjadi Cr3+ yang lebih aman bagi lingkungan. Contoh reaksinya adalah seperti ini. Yang pertama, Cr2O72- ditambah 14H+ ditambah 6 elektron menjadi 2Cr3+ ditambah 7H2O. Yang kedua, Fe2+ menjadi Fe3+ ditambah 1 elektron. Di sini Cr6+ mengalami reduksi karena menerima elektron, sedangkan Fe2+ mengalami oksidasi karena melepaskan elektron. Jadi, yang bertindak sebagai reduktor adalah Fe2+, dan yang bertindak sebagai oksidator adalah Cr2O72-. Dari data tersebut, mengapa Cr6+ perlu diubah? Karena Cr6+ adalah zat yang mudah larut, beracun, dan dapat menyebabkan kanker. Dan jika diubah menjadi Cr3+, maka ia akan menjadi lebih stabil dan bisa mengendap, sehingga lebih mudah dihilangkan oleh air. Oleh karena itu, Cr6+ menjadi Cr3+ membantu mengurangi toksisitas larutan. Apakah metode reaksi redoks ini yang paling tepat? Dibandingkan dengan metode filtrasi dan metode pengendapan, reaksi redokslah yang paling tepat. Karena metode filtrasi dan metode pengendapan hanya mampu menyaring limbah, tapi tidak dapat menetralkan zat beracun. Dan reaksi redoks inilah yang mampu menetralkan sifat racun dengan mengubah zat yang berbahaya menjadi tidak beracun. Tetapi, pasti setiap metode punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Metode filtrasi hanya mampu menyaring partikel yang besar. Metode pengendapan mampu mengikat ion tapi perlu zat tambahan. Sedangkan metode reaksi redoks mampu menetralkan sifat racun tapi perlu kontrol yang kuat. Berikut adalah tahapan reaksi redoks untuk limbah. Yang pertama, menambahkan agen pereduksi Fe2+ ke dalam limbah. Yang kedua, Fe2+ akan melepaskan elektron yang berarti mengalami oksidasi menjadi Fe3+. Yang ketiga, elektron yang dilepas akan ditangkap oleh Cr6+ yang mengalami reduksi menjadi Cr3+. Cr3+ yang terbentuk akan lebih stabil dan menjadi senyawa yang tak larut. Kemudian, endapan Cr3+ disaring dengan metode filtrasi maupun sedimentasi. Penjelasan tersebut sudah sesuai dengan konsep reaksi redoks, yaitu melibatkan pelepasan elektron, pengidentifikasi reduktor dan oksidator, dan perubahan bilangan oksidasi. Jika masih bingung, kita bisa membaca buku kimia, membaca jurnal, maupun berdiskusi dengan teman-teman maupun dengan dosen. Karena sebagai ilmuwan sejati, kita harus banyak belajar dan tidak malu untuk bertanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.